Kamu tipe orang yang mudah mendengarkan atau sulit untuk mendengarkan? Aku kira semua orang itu bisa dan mudah mendengarkan, tapi ternyata tidak loh. Aku baru menyadari ini setelah mengikuti sebuah sesi di club speaking yang membahas tentang active listening. Aku kira tema ini tuh cuman membahas tentang cara menjadi pendengar yang baik, menjaga kontak mata selama pembicaraan, atau tidak memotong pembicaraan orang lain. Tapi ternyata ada cukup panjang refleksi yang kubawa pulang, dan itu akan kubagikan di sini. Secara tidak sadar, sejak dulu sepertinya aku sudah menerapkan active listening ini. Aku ingat cerita temanku tentang pertama kalinya dia notice dengan aku. Katanya, aku itu sering duduk di depan waktu kuliah S1 dan pada saat dosen menjelaskan, aku terlihat cukup antusias dengan mengangguk-anggukkan kepala pada saat mendengarkan. Jujur, aku tidak pernah menyadari itu sebelum dia mengatakannya. Tentu saja dia mengatakannya setelah kami akrab. Nah, setelah mempelajari tentang active listening, aku mulai menghubungkan ke sana. Mungkin itu dalam tanda kutip bawaan lahirku karena aku tidak pernah benar-benar berusaha untuk secara aktif mendengarkan. Cara mendengarkanku ya memang begitu. Tapi ternyata ada banyak orang yang hanya mendengar saja tanpa mendengarkan. Ini aku akan jelaskan tentang perbedaan antara hearing dan listening. Sekilas, keduanya terdengar sama, padahal berbeda. Hearing atau mendengar itu adalah proses biologis. Selama telinga kita berfungsi, kita akan mendengar suara di sekitar kita tanpa perlu berusaha. Sementara listening itu adalah keterampilan yang perlu dipelajari. Pakar bahasa dan pembelajaran mendengarkan, Michael Ross, itu menjelaskan bahwa mendengarkan adalah proses aktif yang melibatkan perhatian, interpretasi, dan pemaknaan. Jadi ketika kita benar-benar mendengarkan seseorang, yang bekerja bukan hanya telinga kita, tetapi juga pikiran dan emosi kita. Oleh karena itu, mungkin semua orang bisa mendengar, tetapi tidak semua orang benar-benar mendengarkan. Sekali lagi, aku baru sadar bahwa ternyata mendengarkan lebih sulit daripada yang selama ini aku bayangkan. Seorang ahli lainnya, ahli komunikasi bernama Michael Nichols yang menulis buku The Lost Art of Listening. Ia menjelaskan dalam bukunya bahwa salah satu hambatan terbesar dalam mendengarkan adalah kecenderungan manusia untuk lebih fokus pada dirinya sendiri. Jadi, mayoritas orang saat mendengar orang lain berbicara, itu mereka secara diam-diam dalam dirinya sedang menyiapkan jawaban. Mereka menunggu giliran untuk berbicara. Mereka sedang menggali informasi atau pengalaman yang mirip. Atau mereka sedang menyusun pendapat yang ingin mereka sampaikan. Efek sampingnya adalah mereka jadi kehilangan sebagian dari cerita yang sebenarnya sedang dibagikan oleh lawan bicara.
Misalnya, ada seseorang yang berkata, aku panik banget nih hari ini karena kartu e-moneyku hilang. Lalu respon yang muncul adalah, oh iya, aku juga pernah tuh kehilangan kartu e-money. Nggak ketemu dan jadinya aku beli lagi deh. Kalau dipikir-pikir, respon seperti itu terdengar wajar dan common ya di sekitar kita dalam percakapan sehari-hari. Dan sebenarnya nggak salah juga. Niatnya pun baik. Kita mungkin sebagai si perespon itu ingin menunjukkan bahwa kita memahami situasinya. Tapi tanpa sadar, fokus percakapan itu langsung berpindah dari pengalaman orang pertama menuju ke pengalaman si perespon. Padahal mungkin yang dibutuhkan pada si orang pertama ini adalah bukan cerita tandingan. Mungkin ia hanya butuh didengarkan, butuh seseorang yang benar-benar hadir. Misalnya dengan orang itu berkata, wah, pasti kami panik banget ya. Hilangnya kapan? Udah ketemu belum? Nah, respon sederhana seperti itu, meski terdengar sepele ya, itu menunjukkan bahwa kita masih berada dalam ceritanya dan tidak buru-buru mengambil panggung dalam percakapan itu. Berkaca dari pemahaman tersebut, aku jadi mulai memahami mengapa konsep active listening yang pertama kali dikembangkan oleh psikolog humanistik Carl Rogers dan Richard Pearson ini sangat penting. Mereka menjelaskan bahwa mendengarkan secara aktif itu bukan hanya menangkap kata-kata yang diucapkan seseorang. Mendengarkan berarti berusaha memahami makna, emosi, dan perspektif yang ada di balik kata-kata tersebut. Dengan kata lain, kita tidak mendengarkan untuk menjawab. Kita mendengarkan untuk memahami. Dari beberapa literatur komunikasi, ada 3 elemen yang sering muncul dalam praktik active listening. Yang pertama adalah non-verbal presence atau kehadiran non-verbal. Ini mencakup kontak mata, posisi tubuh, ekspresi wajah, dan hal-hal kecil seperti anggukan kepala. Menariknya, non-verbal presence ini sangat mudah disadari oleh orang yang berbicara. Meski kita belum mengucapkan satu kata pun, orang lain biasanya sudah merasakan apakah kita benar-benar memperhatikan mereka atau tidak. Yang kedua adalah reflective listening. Artinya, kita menunjukkan bahwa kita memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Kadang melalui parafrase, atau melalui rangkuman singkat, atau sekadar memastikan bahwa pemahaman kita sudah sesuai. Aku sering melakukan hal ini. Mungkin tidak secara langsung aku sampaikan dalam kalimat reflektif kepada si pembicara, tapi aku akan mengulasnya lagi mungkin dalam bentuk tulisan atau podcast seperti ini, karena aku merasa materi atau informasi yang disampaikan oleh lawan bicara itu sangat berharga dan aku ingin mengingatnya, aku ingin mengabadikannya, karena kalau aku tidak tulis atau tidak aku rekam, atau tidak aku abadikan, atau tidak aku parafrasekan, itu hanya akan hilang dan menguap. Jika aku tulis atau aku rekam, aku akan bisa membukanya lagi kapan aku butuhkan, atau jika dalam situasi tertentu dan aku mengingat materi ini terkait dengan situasi yang aku hadapi di masa depan, aku bisa kembali ke catatan ini. Dan yang ketiga adalah inquiry, yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Bukan untuk menginterogasi, tetapi untuk membantu orang lain merasa bahwa cerita mereka memang layak didengarkan. Semakin lama aku memikirkan konsep ini, semakin aku menyadari bahwa manfaat active listening itu tidak berhenti pada kemampuan memahami informasi.
Ini berdasarkan banyak pengalaman yang aku alami, karena sekali lagi ternyata aku mungkin sudah mengimplementasikan itu, dan biasanya setelah sesi atau kelas yang meskipun secara lepas aku ikuti, aku bisa terhubung dengan pembicara atau siapapun yang berbicara dalam forum tersebut. Karena ketika kita benar-benar hadir dalam sebuah percakapan, orang lain itu akan menyadarinya, seperti yang aku sebutkan di awal. Dalam lingkaran pertemanan yang kecil, mereka akan merasa dihargai, mereka merasa didengar, dan dari situlah hubungan akan menjadi jauh lebih dekat. Dalam kelompok yang lebih besar, seperti yang aku ceritakan tadi, efeknya juga menarik. Misal dalam sebuah seminar dengan beberapa puluh peserta, di antara banyak audiens yang hadir, pembicara itu hanya bisa notice 1, 2, atau 3 orang. Dan selain mereka yang bertanya, mereka yang paling terlihat antusias mendengarkan adalah yang pembicara notice atau perhatikan. Karena energi yang si pendengar ini respon itu juga akan sampai kepada si pembicara. Sampai di sini aku berpikir bahwa sangat mungkin juga active listening itu merupakan salah satu keterampilan sosial yang manfaatnya tidak selalu langsung terlihat. Manfaatnya baru muncul mungkin dalam bentuk hubungan yang lebih baik, dalam bentuk kepercayaan, dalam bentuk kesempatan baru yang datang dari relasi yang terbangun secara alami. Dan itu tidak secara langsung, mungkin di minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun-tahun berikutnya. Semuanya berawal dari sesuatu yang tampaknya sangat sederhana, yaitu mendengarkan. Bukan sekadar mendengar sesuatu atau suara yang masuk ke telinga, tetapi benar-benar hadir untuk memahami orang lain. Dan mungkin sebagai penutup, di tengah dunia yang semakin ramai ini, kemampuan untuk membuat seseorang merasa didengar adalah salah satu hadiah paling berharga yang bisa kita berikan. Karena pada akhirnya, seperti yang diyakini Carl Rogers, ketika seseorang merasa sungguh-sungguh didengarkan, ia tidak hanya merasa dipahami, tetapi ia juga merasa dihargai sebagai manusia. Dan menurutku, mungkin itu adalah salah satu inti dari komunikasi. Hati-hati.